Teman-teman, DC lapangan tidak akan datang ke rumah nasabah Galpay jika, dan ini sangat penting sekali buat teman-teman yang sekarang Galpay dan ingin tahu tentang masalah ini, apakah developer akan datang ke rumah, apakah dia tidak akan datang ke rumah. Saya akan jelaskan video kali ini tentang masalah kemungkinannya, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, developer atau DC lapangan tidak akan datang ke rumah nasabah Galpay jika yang pertama, aplikasi pinjaman online tidak punya yang namanya DC lapangan. Nah, cara membedakannya gimana Bang, aplikasi pinjaman online yang ada di DC lapangannya dan yang tidak ada di DC lapangannya? Nah, yang sejauh saya tahu untuk pinjaman online yang punya DC lapangannya itu jumlah penggunanya 10 juta lebih ya teman, 10 juta ke atas itu pasti ada DC lapangannya. Jadi jika teman-teman pinjam di pinjaman online yang kecil seperti aplikasi Lumbung Dana yang ada kami atau yang di bawah 10 juta penggunanya itu biasanya tidak ada DC lapangannya. Tapi untuk yang 10 juta ke atas misalnya Aku Laku, Kredivo, EasyCash, Shopee PayLater itu pasti ada yang namanya DC lapangannya. Itu DC lapangannya juga ya tergantung aplikasinya mau menerapkan banyak atau tidak. Yang jelas acuan saya adalah jumlah penggunanya, itu menjadi salah satu patokan apakah developer punya DC lapangannya atau tidak. Jadi teman-teman jelaskan di sini, teman-teman itu pinjam di aplikasi pinjaman yang mana dulu, apakah penggunanya 1 juta atau penggunanya 10 juta ke atas, itu bisa menjadi tolak ukur. Itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua adalah faktor besarnya pinjaman. Nah, nominal besarnya pinjaman ini sangat berpengaruh kepada ditagih atau tidaknya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang punya pinjaman 5 juta lebih akan lebih diprioritaskan. Misalnya nih teman-teman pinjam 10 juta atau 20 juta itu lebih diutamakan ditagih daripada yang punya pinjaman 300.000, 500.000. Kenapa? Karena developer mikirnya jika dia menagih orang yang punya utang 5 juta dia akan dapat fee yang lebih banyak daripada cuma menagih orang yang dapat pinjaman 300.000. Itu fee-nya tidak ada teman, karena salah satu sumber penghasilan developer adalah fee dari pinjaman online. Jadi semakin dia menagih orang dan dapat uang banyak, maka dia akan dapat fee atau uang tambahan dari yang namanya pinjaman online. Jadi itu menjadi tolak ukur yang kedua. Nah, untuk yang ketiga adalah masalah faktor domisili. Nah, ini adalah menjadi acuan dari pinjaman online untuk menagih teman-teman, karena domisili di pegunungan dan pedesaan itu biasanya akan diajukan dan tidak akan ditagih ya teman. Karena ya nyari orang yang susah, akses jalan ke rumah juga sangat sulit ya teman. Jadi mereka berpikir seperti itu. Jadi nanti mereka akan menghabiskan 2 jam 3 jam waktu untuk sekedar datang ke rumah, itu sangat sulit mencari orangnya teman. Nah, beda halnya jika mereka di perkotaan itu sangat gampang sekali cari orangnya dan akses jalannya juga mudah. Itu bisa langsung mereka dapatkan dan tidak berbelit-belit untuk cari orangnya, dan untuk masalah waktunya juga efisien ya teman. Jadi ini domisili jadi salah satu pertimbangan. Jadi teman-teman domisilinya ada di perkotaan atau pegunungan itu bisa menjadi tolak ukur untuk ditagih atau tidaknya. Nah, untuk yang terakhir adalah masalah data yang tidak jelas. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan dari developer ya teman. Jika memang teman-teman menautkan data yang jelas itu, alamatnya seperti ini, mereka akan tahu koordinat teman-teman dan langsung datang ke rumah teman-teman. Tapi jika teman-teman menautkan data yang tidak jelas atau diacak atau namanya tidak resmi, itu biasanya mereka akan malas menagih ya teman, karena ya nama ini kok beda dengan yang di map, ini kok beda seperti itu ya, itu tidak akan ditagih teman, karena developer mundur dulu sebelum datang ke rumah teman ya, karena alamatnya tidak jelas. Jadi mereka memprioritaskan alamat yang jelas dan langsung dapat dicek di game Maps ya teman. Jadi ini adalah salah satu acuan mereka. Jadi jika alamat teman-teman tidak jelas, itu teman-teman tidak akan ditagih oleh yang namanya debt collector atau DC lapangan pinjaman online. Nah, saja 4 alasan developer tidak akan datang ke rumah nasabah Galpay.